Jadi kali ini kita mau membahas tentang sel volta. Sel volta itu merupakan sel elektrokimia yang dimana dia mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian tempat berlangsungnya reaksi redoks itu disebut dengan elektroda atau elektroda, sama saja sebenarnya. Nah, elektroda ini dia dibagi menjadi dua. Ada elektroda positif atau yang disebut dengan katoda, bising positif, dengan anoda negatif. Katoda dia ini elektroda reduksi yang melakukan reduksi. Jadi cara gampangnya itu di sini dia huruf konsonan, jadi di sini juga konsonan K dengan R. Kalau anoda itu oksidasi. Jadi sama-sama awalnya huruf vokal. Itu cara gampangnya. Kemudian potensial listrik yang dihasilkan sel volta dapat dihitung dengan potensial listrik sel volta dapat dihitung dengan sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Nah, ini inti-intinya sebenarnya. Kemudian kita langsung masuk ke rumus cepatnya saja ya. Jadi langsung masuk ke rumus atau trik cepat. Trik cepat yang pertama itu yang ini tadi, kalau dia katoda, dia itu reduksi, jadi sama-sama huruf vokal. Huruf konsonan maksudnya. Katoda K dengan R, sama-sama konsonan. Kalau anoda dia oksidasi, sama-sama huruf vokal. Nah, untuk trik yang kedua itu diagram atau notasi sel. Diagram atau notasi sel. Ini satu saja ya. Satu. Ini harus di highlight dulu. Jadi yang pertama diagram atau notasi sel. Jadi notasi sel itu dia antara katoda dan anoda dibatasi oleh dua garis atau ya dua garis. Kemudian ada satu garis di sini pemisah logam dan ionnya. Jadi untuk yang di sebelah sini itu dia itu anoda.
Dan untuk yang di sebelah sini itu dia bukan sebelah situ, sampai sini. Sebelah sini itu katoda. Di sebelah sini, di ujung-ujung itu L atau logamnya. Di tengah itu dia ion. Jadi diapit oleh logam dan logam di ujung, ionnya di tengah. Ingat kembali, anoda itu yang oksidasi. Katoda itu yang reduksi. Kemudian yang kedua, aliran elektron. Aliran elektron. Jadi seperti yang kita ketahui, elektron itu dia bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi dia dari anoda ke katoda. Dari negatif ke positif. Kemudian yang ditulis itu logamnya ya, bukan ionnya. Logam ke logam. Maksudnya logam yang anoda ke logam yang katoda. Kalau misalnya ditanya bagaimana aliran elektronnya. Sebentar di akhir kita kasih contoh soal. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu cara menentukan potensial listrik berdasarkan reaksinya. Jadi cara menentukan reaksi. Jadi nanti ada nilai sel yang besar, itu dia reaksinya tetap. Kemudian yang nilai selnya kecil, itu dia reaksinya dibalik. Sebentar ya contohnya. Supaya langsung gampang dimengerti, langsung ke contohnya saja. Contoh. Jadi misalnya diketahui reaksi redoks sebagai berikut. Zn 2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. SL-nya itu dia minus 0,76 volt. Kemudian Cu 2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. SL-nya itu sama dengan plus 0,34 volt. Nah, tentukan yang pertama katoda. Jadi katodanya dia itu yang plus atau katoda itu dia yang plus atau yang nilai E-nya lebih besar. Kemudian anoda itu yang E-nya lebih kecil. Jadi katoda yang mana? Ini kan sudah jelas lebih besar, yang positif. Jadi katodanya itu Cu. Yang ditulis logamnya ya guys, bukan ionnya. B. Tentukan yang kedua itu anoda. Ini dia minus dan juga lebih kecil, berarti Zn. Kemudian yang ketiga
C. Tentukan potensial sel, potensial listrik sel volta. Jadi SL bagaimana caranya? E reduksi dikurang E oksidasi. Reduksi tadi kan katoda. Atau begini, E katoda dikurang E anoda. Atau E besar dikurang E kecil. Kan sama semuanya. Jadi sama dengan yang besar 0,34 dikurang minus 0,76 sama dengan plus 1,1 volt. Ini jawabannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu ditanyakan reaksinya. Ganti kertas ya guys. Pakai ini materinya. Atau ini soal. Ini soalnya. Terus yang ditanyakan yang D. D-nya yang ditanyakan itu yang D. D itu bagaimana reaksinya. Jadi reaksinya itu yang ini tadi. Cara menentukan reaksi. Jadi E yang besar itu reaksinya tetap, dan E yang kecil itu reaksinya dibalik. Yang besar yang mana? Yang ini kan? Yang ini. Jadi ini reaksinya tetap. Jadi Cu 2+ ditambah 2E menghasilkan Cu. SL-nya sama dengan plus 0,34 volt. Kemudian reaksi yang kecil itu dia dibalik. Ini. Jadi Zn dibalik. Jadi Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2E. Otomatis E-nya juga ini berubah. Jadi yang awalnya negatif dia akan berubah menjadi positif. Dari minus 0,76 dia jadi positif 0,76 volt. Nah, kalau tadi cara hitung pakai yang ini, reduksi dia dikurang reduksi dikurang oksidasi. Kalau kalian pakai cara yang reaksi, dia itu ditambah di total semuanya. Jadi berapa totalnya nih? Positif 0,34 ditambah positif 0,76 nanti sel sama dengan 1,1 volt positif. Sama kan? Jadi terserah kalian. Tapi tergantung soal sih nanti. Tapi kalau misalnya tidak ditentukan, terserah kalian mau pakai yang mana. Cuma kalau disuruh pakai reaksi, ya pakai ini. Jadi nanti reaksi akhirnya itu jadi begini. Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. SL-nya sama dengan positif 1,1 volt. Begitu. Lanjut yang kelima, aliran elektron. Aliran elektron. Sini tadi caranya itu yang ini. Aliran elektron dia dari anoda ke katoda. Jadi anodanya dari anoda ke katoda. Yang anoda itu yang ini Zn. Berarti dari Zn ke katodanya Cu. Begitu saja sih. Terus yang F, notasi sel.
Ingat tadi cara menulis notasi sel. Anoda garis 2 katoda. Logamnya ada di ujung-ujung, yang di tengah itu ionnya. Jadi buat dulu garis 2 sebagai pembatas. Kemudian sini pembatas logam dengan ion. Sebelah sini tuh anoda. Anodanya tadi apa? Zn. Jadi di sebelah sini tuh anoda. Sebelah sini tuh katoda. Anodanya Zn, katodanya Cu. Logamnya di ujung semuanya. Kemudian yang di tengahnya tinggal diisi ionnya. Jadi Zn 2+ dengan Cu 2+. Jadi begitu. Jadi sekian penjelasan singkat. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya di WA. Terima kasih.